Kalau dari penanaman, Prima itu tanaman yang gampang. Dari segi dari petugas sendiri, selain yang diutarakan Pak Salim tadi, punya kelebihan apa dibanding varietas lain? Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, jagung manis Prima sudah menjadi salah satu varietas jagung manis yang sudah cukup lama dikenal oleh petani dan pengepul. Bahkan varietas Prima dari PT Bisi Internasional Tbk itu merupakan salah satu varietas jagung manis pilihan utama bagi para pengusaha jagung manis, termasuk usaha pengemasan jagung manis itu sendiri. Nah, apa saja sih keistimewaan varietas jagung manis Prima ini? Untuk mengungkap lebih jauh, lebih mendalam, telah hadir bersama saya di sini para narasumber yang juga para tokoh jagung manis yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Yang pertama, di samping saya ada Bapak M. Salim. Gimana kabarnya Pak Salim? Alhamdulillah sehat. Pak, saya panggil Pak Salim aja nggih? Biar ya Pak Salim. Nah, beliau ini, sahabat visi, merupakan seorang pengusaha pengemasan jagung manis dari Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Biar lebih gaya ngobrol kita, saat ini juga saya masih dengan setia ditemani narasumber rekan kita, ada Mas Arjun. Selamat siang, selamat datang Mas Arjun. Selamat siang Pak Kumis, datang lagi di podcast Pak Kumis. Terima kasih masih dengan setia menemani saya ini, walaupun setia. Sudah ganti narasumber nih ya Mas Arjun ya. Iya Pak. Oke. Nah, Mas Arjun ini sudah kita ketahui bahwa beliau merupakan staf FPMD dari PT Bisi Internasional Tbk untuk area Kediri Raya. Sahabat Bisi, oke, tidak usah berlama-lama, langsung kita bincang-bincang dengan beliau berdua. Nah, saya kemana dulu nih? Karena ini ada dua narasumber, nanti saya ke Pak Salim dulu ya. Iya Pak. Nah, kita ngobrol santai. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih Pak Salim sudah berkenan untuk hadir di acara podcast kita. Wah, ini podcastnya terkenal ini Pak. Nah, iya, pokoknya kalau ada Pak Kumis nanti gampang viral Pak. Wah, semoga viralnya yang bagus-bagus ya Pak Salim ya. Iya, amin. Nah, dan saya sebelumnya ya ini karena bahasa Jawa Pak, kemarin saya juga ada podcast dengan crop lain itu di daerah Jawa Barat. Punten. Nah, ini kan kembali ke Jawa Timur, Jawa Tengah bahasa ngapunten Pak. Nah, punten sama ngapunten lah. Nama lengkapnya Pak Salim itu siapa nih? Kalau boleh tahu Pak. Nama lengkap saya Muhammad Salim. Muhammad Salim. Wah, sama berarti kemarin dengan narasumber kita yang headnya beliau ini, pimpinannya beliau itu juga namanya Muhammad Sopirin yang punya jargon kalimat keren full. Nah, saya juga kebetulan namanya ada Muhammadnya loh Pak. Ya. Tapi lebih panjang dari Pak Salim. Ari Cahyo, Wicaksono, Muhammad Abdul Aziz Mumpuni loh sampai sana loh. Sampai sana. Nah, kalau Mas Arjun ini sebenarnya juga ada nama Arabnya Pak seperti kita. Arjunan Firdaus. Nah, Firdaus itu kan surga terbaiknya Allah kan Pak. Wah, ini ngomongnya Ustadz ini. Mau poso. Ya, mudah-mudahan kita yang sebagai Muhammad ini akan masuk surga Firdausnya duluan ya Pak ya. Iya. Ya, kita amini saja. Iya. Ya oke, saya panggil Pak Salim biar lebih
relax, lebih apa ya, familiar gitu Pak ya. Nanti Kak panggil saya panjang namanya itu Lupes Pak Kumis gitu aja. Sebelum kita ngobrol ke khususnya nanti kita kan jagung banyak ya Pak. Ada jagung pipil biasa, ada jagung manis termasuk yang mau kita bicarakan ini. Saya cuma ini Pak, pengen yang pertama kali sebelum Pak Salim ini terjun menekuni usaha pengemasan jagung manis itu sendiri, pernah nggak Pak ada usaha lain atau bekerja di mana sebelum mengenal jagung manis? Ya, ada pengalaman yang bisa diceritakan Pak? Ya sudah melalang buana lah. Itu waktu masih Sebelum bujangan atau sudah nikah? bujangan ya sudah nikah, Sebelum kenal ini sebelum sudah kenal. pernah kerja ya? Sudah. Di mana saja Pak kalau boleh tahu? Jakarta Masalah ya, perjagungan saya. atau di luar? Bukan, Oh di luar. bukan, berarti lain ya. Oke. Terus kalau kalau Pak Salim menekuni yang jagung manis ini sendiri, itu sudah berapa lama? Sekitar 15 tahun. 15 tahun. Sekarang 2024. Berarti 2008. ya 2008. Lama juga ini Mas Arjun. Lama Pak, ini pemain lama ini Pak. Pemain lama Pemain ya. lama ini, Pak. Senior, berarti Senior. Makanya kita nggak salah Mas Arjun. Iya, Pak. Kita minta apa ya? Minta masukan, saran ilmunya beliau ini barangkali kan nanti sahabat visi yang punya apa keinginan untuk apa meniru seperti usaha Pak Salim ini kan bisa kan? Oh iya, Beliau bisa kan Pak. punya pengalaman yang banyak ini sebelum ke jagung manis saja. Beliau juga melalang buana kerja kemana-mana kan? Iya. Oh, nah, Guru Pak, suhu. Siap master. Siap. Nah, oke. Cocok sekali, Pak. Jadi momen ini cocok sekali dan pas karena apa itu Bapak sebagai narasumber kita itu sudah ahlinya ahli terutama dalam usaha pengemasan jagung manis yang ada sekarang. Nah, setahu saya gini Pak, saya itu yang orang yang SDM-nya ya kurang ya Pak ya. Tahu saya itu jagung manis itu hanya bisa dua fungsi Pak. Satu, dikonsumsi direbus, atau yang sering-sering saya itu kan penggemar jagung bakar dan jagung rebus tuh Pak. Tahu saya cuma itu. Ternyata episode yang kemarin-kemarin itu saya ada ngobrol dengan narasumber itu, tapi usahanya pipilan jagung manis. Saya juga kaget. Loh, ada bisa yo. Informasi dari Mas Arjun saya nggak percaya Pak. Kalau beliau ini kan petugasnya bisa gini ya. Ternyata cukup banyak juga, bisa untuk jasuke, untuk perkedel, bakwan, sup, salad, buah dan lain sebagainya. Ternyata dari jagung manis juga. Dan ini ternyata jagung manis bisa untuk usaha kemasan ke ini setornya kemana Pak? Ke supermarket atau Sebagian swalayan, pasar ya. Pasar menengah lah. oh ya yang Menengah yang ke kelas-kelas atas. menengah ke atas ya Pak. Oke jadi konsumennya yang berarti yang masuknya level-level menengah ke atas ya. Kenapa begitu Pak? Kena tidak ke semua kalangan, itu alasannya apa? Untuk kemasan jagung manis seperti ini? Apa karena harga atau Terusnya pasti ada. oh gitu ya. Jadi kalau yang ekonomi pas-pasan ya mikir-mikir ya. Berarti maksudnya ke kelas premium nih Pak ya. Betul. Oh, oke. Jadi masuknya ke sekitar kemana Pak? Ini berarti sistemnya Pak Salim ini memproduksi kemasan ini, kemudian disetor gitu ya Pak ya, ke swalayan, supermarket begitu ya Pak ya. Ya. Itu kemana saja Pak kirimnya? Yang rutin Pak Salim. Ke Surabaya sekitar. Kalau dulu ya sempat di Diri, Madiun, Ponorogo. Oh, banyak juga ya Pak. Berarti sudah punya apa tujuan-tujuan tertentu itu tadi ya, marketnya ya Pak ya. Oke. Oke. Kalau boleh tahu Pak Salim boleh ceritakan. Maaf, ya nanti nunggu giliran dulu Mas Arjun. Oke, Ya, siap oke. Pak Kumis. Saya penasaran dengan beliau. Ini kayaknya ilmunya banyak Wah, sekali. suhu Pak ini. Iya, Harus makanya digali dalam-dalam. harus saya Pak. korek, saya canggul Nah, dulu yang iya. dalam ini. Biar ilmunya keluar semua. Iya, Pak. Iya, ilmu yang bermanfaat nggak apa-apa ya Pak Salim ya. Nah, kembali ke awal. Kenapa kok Pak Salim itu dari melalang buana kerja sebelum kenal jagung apalagi jagung manis kok terpikir
terinspirasi usahanya jagung manis itu gimana ceritanya Pak? Kok nggak usaha yang lain gitu loh maksudnya? Kalau dulu, ini kan flashback ke belakang. Betul, ke belakang dulu, oke, ya. Kalau dulu, namanya jagung manis itu kan barang langka dulu. Pemikiran Pak Salim begitu ya, kenyataan di lapangan ya Pak. Realita kenyataan dulu tapi otomatis orang itu kan akan pengen tahu, pengen mencoba gitu loh. Kalau sesuatu yang sudah umum mungkin untuk pemain baru kita kan mungkin terlambat lah. Betul, ya. Terus nggak fungsi lah ya Pak. Jadi kalah sembarangan. Betul. Kalah start kok kalah modal juga. Modal juga. Betul. Ini masih baru. Nah, dengan bayangan prospek yang saya waktu itu ya saya sendiri saya pikir ini barang baru kecenderungan untuk besar gede gitu. Sudah punya firasat begitu ya Pak? Punya firasat pokoknya kalau ini bisa berkembang gitu ya Pak ya? Karena apa ya? Kalau saya mikirnya sederhana Pak. Karena yang terjangkau di masyarakat itu pasti gede ngono tok aja. Ilmu, Pak. Ilmu, Mas Arjun. Ya. Ini bisa untuk diterapkan di segala ya Pak ya? Segala. Bukan di jagung manis saja Pak ya? Iya, kalau Prinsipnya Pak Salim ini ya? Prinsip saya gitu aja. Kalau terlalu mahal ya nggak mungkin ditutup uang abot. Betul, logis juga, masuk akal. Kalau pemikiran saya ya pemikiran orang sederhana lah. Ya, itu yang mikir orang sederhana tapi pikiran cerdas Pak. Nah, sudah selangkah lebih maju. Terus kemudian dengan keyakinan Pak Salim itu bahwa ini barang baru tapi akan berkembang itu mulainya dari mana? Dari kok diri sendiri tuh yakin sekali itu melihat peluang atau apa? Kalau dulu ya wis mulainya kan daerah Pari itu daerah pertanian. Otomatis kalau bergerak di situ insya Allah nggak diisi kersane Gusti Allah untuk bisa jalan kemungkinan besar bisa ya, ada peluang ya Pak, peluang. ada kans untuk bermain istilahnya usaha untuk jagung manis di situ ya Pak. Karena memang latar belakangnya ya tadi jenengan ngendiko tadi udah bilang bahwa Pare secara umum Kediri itu lahan pertanian juga cukup luas. Oke. Kemudian yang lain Pak alasannya mungkin barangkali dari segi ekonomi atau apa? Nah, terus untuk kedua tadi perjalanannya biarpun sulit orang itu kalau yakin bahwa itu akan membawa hasil seolah dijaga. Yang penting niat dijalankan ya Pak ya. Ya oke ya. Ini ilmu lagi loh Mas. Ilmu lagi. Yang penting yakin dulu. Pokoknya digali lagi. Nah, niat dalam-dalam Pak. Ini belum jagungnya loh ini Mas. Iya. Ini belum ya. Kalau menurut Mas Arjun sehubungan dengan jagung manis ini memang areanya Mas Arjun ini kan Kediri Raya. Iya. Apa Karisidenan ya lah. Iya, Selain Kediri sendiri secara lingkup itu di luar lingkup Kediri itu memang sudah mulai sekarang itu berkembang banyak peminat jagung manis ya Mas. Oh iya sekarang mulai 5 tahun ke belakang itu Pak, itu jagung manis kita sudah mulai banyak. Semua kalangan itu menyukai juga jagung manis dan harganya pun mulai stabil dibanding 5 tahun yang lalu Pak Salim ya. Berarti mungkin bisa terjangkau untuk kalangan apapun ya? Iya, terus harga stabil itu gini Pak, harga enggak bisa sampai jagung manis itu enggak laku itu. Oh, anjlok. Ya, itu 5 tahun ini sudah jarang. Nah, itu mungkin dari perkembangan yang kemarin Pak Kumis. Bisa dibuat masakan apa itu kan peminatnya lebih banyak lagi. Dan jagung manisnya ini jagung manis sekarang itu dibuat makanan apapun bisa ya. Bener juga. Jadi seperti informasi yang disampaikan Pak Salim tadi bahwa beliau ini kan yakin akan berkembang itu ternyata ya memang trennya sekarang itu betul. Trennya sekarang itu semakin kesini tahun demi tahun itu peminat jagung manis ternyata juga semakin besar. Banyak. Apalagi kita tahu bahwa zaman sekarang zaman serba canggih, serba komputer, serba medsos dan lain sebagainya. Orang kan banyak yang pengen praktis ya Pak ya. Nggak perlu apalagi nanam lagi sendiri, petik sendiri ya. Susah, termasuk ini kayak apa jagung manis yang dalam bentuk kemasan ini kan juga praktis juga tuh Pak. Iya. Kita tinggal di swalayan atau sekarang lewat aplikasi bisa diantar ya kan. Pengen yang mana ya?
tentunya yang varietas yang diinginkan macam-macam ya Pak. Oke, saya kembali ke Pak Salim lagi. Setelah tadi berarti sudah punya apa ya, punya alasan kenapa pengen apa usahanya jagung manis, terutama untuk pengemasan, memang yakin bahwa nanti akan berkembang. Nah, kalau kebutuhan potensi sendiri Pak, potensi pasar yang Pak Salim itu biasa yang tadi dengan ngendiko ke Surabaya sekitarnya, ke Madiun dan lain sebagainya, itu untuk kirimannya itu berapa hari sekali, tonase berapa Pak? Yang rata-rata Pak Salim? Kalau untuk kemasan itu dulu 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali? Sekitar ya 9 sampai 1 ton, 9 kintal. 9 kintal sampai 1 ton sekali kirim dalam seminggu 3 kali itu tadi ya? Ya. Berarti kalau misalkan sekali kirim itu 1 ton lah, katakanlah rata-rata itu bisa berarti seminggu 3 ton ya Pak. Nah, pertanyaannya sekarang tentunya bentuk kemasan seperti ini kan sudah barang jadi ya Pak, siap kirim dan siap jual dan siap konsumsi. Tentunya akan memerlukan bahan baku kan Pak, ya. Gelondongan jagung. Nah, dari yang 1 ton tadi setiap kirim 3 hari sekali atau 2 hari sekali itu kebutuhan bahan bakunya jagung manis sendiri berapa Pak? Ya sekitar 1,2. Lebih dari 1 ton maksudnya ya? Lebih dari 1. Kenapa kok lebih Pak? Mungkin bisa diceritakan. Karena ini kan prosesnya harus pemangkasan atas bawah, ngelupas kulit yang kotor. Oh, disortir ya Pak? Iya, disortir nanti yang kira-kira idealnya yang bagaimana? Karena kan kelas kita kan premium Pak. Betul. Tapi tidak semua bahan baku dimasukkan gitu ya Pak? Iya. Masuk akal juga. Jadi kebutuhan bahan bakunya lebih banyak dibanding yang sudah mau disetorkan, ya udah jadi gitu ya Pak ya berarti. Oke, ini contoh yang dikirim seperti ini ya Pak ya. Oke. Kemudian itulah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang sekitar 1,2 itu pun untuk 2 atau 3 hari sekali kirim yang 1 ton tadi Pak. 1 minggu berarti ada 3 kali pengiriman, katakanlah 3 tonan. Berarti sekali kirim itu butuh bahan baku 1,2. Berarti kalau dikalikan 3 sekitar 3,6 ton ya Mas Arjuna. Iya, kebutuhan bahan bakunya ya Pak Salim ya? Kalau nggak salah seperti itu ya Pak. Itu jenengan penuhi dari mana? Misalkan ada di story petani ke Pak Salim, atau menanam sendiri, atau kerjasama dengan petani, atau bagaimana Pak ceritanya Pak? Kalau saat ini saya berusaha nanam sendiri. Oh, berarti Pak Salim ini selain pengusaha juga menanam petani juga? Petani juga. Dah, luasan yang Bapak punya untuk bahan baku ini apakah mencukupi yang 1 minggu seperti itu, atau bagaimana Pak? Ya diusahakan untuk mencukupi. Kalau misalkan Pak, kan kita nggak tahu ya, kan namanya kita nanam itu Allah yang menentukan hasilnya. Misalkan prediksi hasil panennya itu kurang dari itu, kekurangannya itu dari mana Pak? Kalau hal itu akhirnya kita mau nggak mau harus nyari di luar. Baru cari di luar beli petani lain. Yang menanam jagung manis juga. Oke. Nah, dari sekian lama Pak Salim sudah menekuni usaha pengemasan jagung manis itu yang sudah berpuluh tahun ini tadi. Tentunya kan jagungnya kan macam-macam ya Pak ya. Varietas jagungnya kan sudah banyak yang kenal ya. Itu ada apa ya Pak? Ada kurang plus minusnya ya tentunya Pak ya. Kalau yang dipakai sekarang Pak, yang saat ini masih ditekuni Pak Salim ini pakai varietas apa Pak? Kalau saya saat ini pakai Prima produk BC. Oh, jagung manis varietas Prima. Oh, ini ya Pak ya? Oh, sudah tulisannya jagung manis Prima. Kalau Jeng Ayu ini? Jeng Ayu itu nama apa ya? Nama usahanya? Oh, berarti usahanya itu Jeng Ayu, yang di itu usahakan itu yang varietas Prima ini. Oke, berarti sekarang pakai Prima. Nah, kembali tadi pertanyaan saya dengan varietas yang lain. Nah, tentunya kan juga sudah lama, senior juga, sudah pakarnya.
Kalau sebelum menggunakan varietas Prima ini Pak, apa kelebihan Prima ini dibanding yang lain Pak? Menurut penjara kok sehingga menyukai Prima dibanding yang sudah-sudah Pak? Ini dari tanaman dulu ya. Dari tanaman. Kalau dari penanaman, Prima itu tanaman yang gampang ditanam. Dibudidayakan mudah. Dalam kondisi tanah apapun asal nggak kembang banyu aja. Kembangnya bagus aja. Ya, menggendang lah ya Pak ya. Nah, oke. Dia pasti akan numbuh. Kalau yang lain Pak? Ya menurut pengalaman saya nggak gitu. Memang hasilnya nggak seperti yang diharapkan ya. Oke. Jadi ibaratnya daya tumbuhnya bagus lah. Oke, itu dari tumbuh dulu. Dari segi pertanian, bukan dari hasil dulu. Dari pertanian, ada yang lain dari pertanian Pak, dari budidayanya. Pertumbuhannya juga bagus. Figurnya bagus juga. Terus figurnya, terus apa ya, buahnya bagus. Terus dari segi tongkolnya, gampang mudah mengeluarkan tongkol lebih cepat atau bagaimana Pak? Kalau yang Bapak tanam sekarang ini? Ya kalau menurut saya tak penak lah, open-openannya rumah saku gitu aja. Perawatannya mudah. Jadi saya itu iya. Orangnya simple. Jadi orangnya simple ya. Open-openannya gampang ya wes. Oke. Gabung ini selesai. Wes urut tok. Pokoknya nggak mau ribet ya Pak ya. Oke. Jadi Beliau berarti orangnya simple sekali Mas Arjo. Jadi nggak mau sowan tidak disemprot ini wes iso ngatasi selesai udah. Daripada produk lainnya kita aja. Oke, berarti ibarat kita punya anak itu kandhangannya gampang ya, mudah di apa ya? Jadi nggak bikin pusing lah. betul. Jadi saya nggak iso neliti. Iya benar. Pokoknya praktis itu ya. Itu aja, Mas. Gampang, hasilnya bagus, bisa. Ya gitu aja. Kalau dari sisi petugas sendiri, Mas Arjun ya, ini tadi pengamatan beliau dari kacamata petani. Nah, sekarang dari segi dari petugas sendiri, selain yang diutarakan Pak Salim tadi, punya kelebihan apa dibanding varietas lain Pak? Iya intinya tadi Pak Kumis ya, kan dibilang mudah. Berarti varietas Prima ini kan mempunyai kelebihan di dalamnya Pak. Itu yang pertama adalah tahan bule. Tahan bule ya? Paling tahan bule. Untuk di daerah Paris ini kan sudah endemis bule Pak. Iya, gampang kan sekali ya kena ya. Sekali, seperti yang dibilang Pak Salim tadi. Ya karena lahan pertanian ya, tadi ya, jagungnya banyak. Dari tanaman di sini itu tidak hanya jagungnya saja, tapi bermacam-macam tanaman dan itu virusnya akan semakin banyak. Dan dengan adanya Pak Salim bilang, oh Prima di sini mudah ditanam. Oh itu berarti kan tumbuhnya bagus, daya tumbuhnya bagus, dia ada kendala, itu berarti memberikan suatu gagasan bahwa Prima itu sangat tahan virus, sangat tahan bule gitu Pak. Nah itu kan dari varietasnya tadi Pak. Tidak mungkin kalau hama penyakit ya. Hanya hama penyakitnya dia tidak kuat, tidak mungkin akan semudah yang dibayangkan Pak Salim. Betul. Wah itu nyemprot ya Pak ya. Lalu punya penyakit ini ya. Oke. Ada yang lain Mas barangkali Mas. Ya untuk yang keistimewaan Prima ini untuk di pasarnya Pak ya. Untuk di pasarnya itu ada 2 segmen pasar yang bisa masuk. Kayak Pak Salim ini kan segmen premium ya. Premium itu bisa masuk, untuk yang segmen pasarnya juga bisa masuk, tidak ada kendala. Pasar tradisional maksudnya? Pasar tradisional. Nah, itu kan bisa juga ya Pak Salim ya? Bisa. Nah, jadi Pak Salim itu melakukan dua-duanya atau hanya yang kemasan ini saja? Dua-duanya ya? Itu juga bahan bakunya itu campur di situ Pak, di penanaman sendiri atau yang kurang tadi bilang dari petani itu? Bahan bakunya sama ya? Bahan bakunya sama. Perbedaannya yang disetor ke kayak supermarket dengan yang pasar lokal itu yang bagaimana bahan bakunya? Atau yang sortiran tadi ya Pak ya? Premium itu kita kan mikir kualitas, nggak ada ulet, nggak ada boga, nggak ada apa, pokoknya mulus ya Pak ya? Mulus. Ya, kalau ibarat itu kan gini aja lah Pak, jagung ini ibarat cewek lah, kalau sudah nah itu cocok ya. Oke. Itu sudah di salon, kalau pasar itu belum gitu. Ilmu ini lah, cewek ngomong cewek saya suka nih Pak Kumus paling suka kalau ngobrol cewek. Ternyata pinter juga nih Pak Mas Salim Pak. Ibarat cewek kalau punya saya tuh cewek yang udah di salon juga jelas. Sudah di salon, di make up skin kau udah. Kalau pasar itu ya cewek
apa adanya lah. Sabune sawah ya. Kadang isu, kadang penek. Belum mandi ya. Waduh ya. Gitu aja. Gitu ya berarti. Tapi dua-duanya dilakukan ya, Pak? Dua-duanya. Oke, berarti ada dua segmen pasar ya. Nah, itu Pak, itu kelebihan dari Prima itu. Bisa masuk dua-duanya ya? Bisa masuk dua-duanya. Oke, ya, kalau ya, produk ya. lain belum tentu bisa masuk ke dua-duanya. Kenapa, Pak? Alasannya? Kalau produk lain, dipacai satunya enggak bisa, dipacai gini enggak bisa, akhirnya enggak masuk. Oh, berarti hanya bisa salah satu gitu, Pak bisa ya? salah satu. Kalau Prima ini keistimewaannya bisa dua-duanya. Oke. Nah, di pasar tradisional kita di pasar mungkin kalau di daerah dekat sini pasar Pare dan pasar Ronggo mungkin tidak ada kendala, Pak. Nah, mungkin ini Pak, ini mungkin sahabat bisi kalau ada petani-petani yang mau tanam jagung manis Prima, kalau mungkin membutuhkan bantuan dari tim FMD bisi, bisa ngubungi saya. Nomor saya 082 257 280 220. Nanti akan dibantu untuk pemasarannya. Oke, nanti kalau di Kediri Raya nanti bisa menghubungi ke Mas Arjun ya. Nanti dengan kontak person Mas Arjun. Nanti kalau di luar Kediri Raya tentunya yang pengen juga bisa ada petugasnya. Ada petugasnya ya, semua di seluruh Indonesia ada, Pak. Jadi kita itu membantu pemasaran ya, kayak Pak Salim ini kita bantu untuk promosi di supermarket supaya Pak Salim ini penjualannya lebih berkembang lagi gitu, Pak. Memang betul dibantu dari petugasnya Pak Salim. Ya. Oh, kalau yang dulu-dulu sebelum kenal Prima ini ya jual sendiri, tanam sendiri. Mandiri, Pak. Mandiri. Oh, gitu ya. Puru-puru lah. Puru sampai kering ya, Pak. Oh, hebat juga ya, Pak. Berarti kan manfaatnya tidak hanya karena keistimewaan jagung manis Prima ini memang benar-benar bisa diadu dengan varietas yang lain, tapi juga ada pertimbangan dari petugas dari bisi juga ya, Pak ya. Diarahkan juga ya agar berkembang gitu ya. Ya itu bagus sekali Mas Arjun. Iya. Jadi informasi yang sangat penting ini bagi saat bisi bahwa dengan menanam atau usaha apapun lah yang berhubungan dengan produknya jagung manis bisi, nanti kita juga akan ikut istilahnya ikut membantu lah, Pak. Jadi kan kalau jagung manis ini kan sangat sakral untuk pasarnya. Kalau bisa nanam saja tapi tidak ada pasarnya, kita akan kesulitan petani juga. Lalu itu kenapa diciptakan FMD untuk jagung manis ini untuk membantu petani. Memang begitu ya, ditugaskan itu. Jadi tidak hanya suruh nanam ini, tapi pendampingan juga, pengawalan juga sampai pasca panennya, Pak. Mantap full. Keren full. Ya. Nah, ini suhunya, Pak. Ya, makanya kita ini berguru. Ya. Kembali ke Pak Salim sekarang. Ini lebih menarik lagi, Pak. Terus yang saya kan tadi ada dua segmen, Pak ya, pasar lokal, kemudian ke supermarket yang kelasnya premium. Nah, yang kelasnya premium sendiri itu sebenarnya jagung manis apa ada kriterianya, Pak? Harus begini atau bisa masuk semuanya, Pak? Dibanding dengan varietas jagung bisi yang lain kan jagung manis bisi yang lain kan banyak juga kan? Iya. Itu memadai apa tidak? Itu kalau musim kemarau ya yang umurnya agak lebih panjang bisa 74 bahkan sampai standarnya pabrik itu bisa kalau kemarau 75. Jadi untuk petani yang ragu-ragu untuk tanam Prima sekarang itu jualnya mudah. Iya. Pasarnya sudah ada ya. Pasarnya sudah ada. Sudah kita selaku petugas FMD kita selalu keliling di pasar-pasar itu, Pak.